alat bantu berjalan aja di kasus piramida. Jadi nanti tetap balik lagi sebenarnya penentuan alat bantunya itu berdasarkan MMT yang sudah bisa dicapai oleh anak. Nah, nanti targetnya adalah mempertahankan MMT tersebut. Nggak bisa kita naikin itu udah sedikit banget prosesnya. Jadi ketika dia sudah bisa mencapai nilai MMT 2 atau 3, udah kita pertahanin di situ dan kita maksimalkan dengan alat bantu. Karena memang piramida punya operatif maupun non operatif itu sudah ada kerusakan di level sarafnya yang sudah tidak bisa diperbaiki gitu. Makanya udah nggak bisa kayak stroke yang akan ada plastisitas, karena ini kan bukan gitu. Nah, jadi nanti paling gampang kalau nilai MMT-nya sudah bisa melawan gravitasi atau 3 gitu ya, itu akan bertahap ke pakai Walker dulu. Baru nanti ketika prognosisnya kita lihat lebih bagus lagi atau nilai MMT-nya sudah 3+ atau bahkan 4, boleh menggunakan ini namanya ada kertnya nggak? Ada ya? Karena nanti penggunaannya beda ya antara kert sama ini. Ini namanya itu Canadian Low. Oh, Canadian atau nama lainnya Low Strand atau Elbow Crush, sama aja. Ini cuma nama lainnya aja, tapi biasanya kalau untuk anak-anak untuk pediatri kita sebutnya itu Canadian. Tapi kalau untuk dewasa ini biasanya disebutnya kalau nggak Elbow Crush, Love Strand. Kalau dewasa dia cuma nama lainnya itu Love Strand atau Elbow Crush atau Canadian. Nanti bedanya adalah ya kalau apa namanya crutch itu atau crutch itu kan sampai apa tiap ya sampai ketek. Sementara kalau Canadian itu cuma sampai ini. Nah, udah pernah belajar cara penggunaan Walker? udah Pernah sih. Ada berapa gaya? Empat. Apa aja? One point, 2 point, 3 point, swing. Udah benar itu. Jadi ini ada dua ini ya, ada dua teknik. Ada cara berjalannya atau mengayunnya ke arah mana sama berapa gerakan yang dilakukan. Nah, kalau coba saya dulu tadi kan ada yang jawab 1 point, siapa yang jawab 1 point? Coba gimana caranya 1 point? Ayo lu. Lupa. Tadi yang ngomong 1 point ini dong. Nggak bisa. Ya, 1 point itu nggak ada ya. Oh, tuh. Minimal itu 2 point. 1 point. Gimana caranya? Jalan ke sini. 2 point. 2 point itu kan berarti ada 2 gerakan yang dilakukan. Contohnya misalkan ya kalau 2 gerakan 1, 2 tuh misalkan itu tapi salah tetap ya. Ini 1 point. 1, 2. Kalau 3 point? 1. Ya, biar nggak bingung, nanti kita bahas satu-satu ya. Sama ada gaya cara berjalan kakinya kemana? Apa yang disebutnya itu? Swing. Tadi kan udah jawab tuh, swing. Swing ada berapa? Cara jalan swing itu ada berapa? Ya. Ada 2. Swing to dan swing through. Swing to dan Ingat through. nggak? Enggak. Swing to artinya mengarah ke depan, swing through berarti melewati kan. Oh, Contohnya misalkan gini, ini swing to menuju kaki yang sehat atau menuju kaki yang sebelahnya. Ini swing to. Tapi kalau swing through berarti melewati. swing through melewati. Bedanya apa? Kecepatan jalan. Bedanya kalau swing to lebih aman, lebih pelan-pelan, swing through lebih Cepat. gitu dong. Oke. Nah, ini tapi berlaku ketika nanti kalian sudah mengassessment dan menilai bahwa si pasien punya balance yang baik untuk dilakukan swing through ya, maksudnya itu harus ada assessment dulu. Tapi pertama-tama untuk belajar
Paling aman ya swing to dulu. Swing to. Oke, kita coba dulu dari walker ya. Coba siapa yang bisa contohin. Ini anggap nanti pas praktek kakinya lemes ya. Ditambah spina bifida itu kan dia nggak punya, biasanya sensibilitasnya terbatas banget, ada permasalahan di tungkai. Jadinya coba aja dirasain kakinya tuh nggak berasa. Coba jalan. Jadi coba 3 point gate dulu deh. 3 point gate, swing 2. Coba, ayo siapa yang berani? Biar dapat poin. Iqbal paling depan. 3 point. Nah, 3 point gate. Ada yang turun ya? Ini Benar. Sorry. Sebelum kita mulai jalan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dulu untuk safety dan apa namanya? Sebutannya apa ya? Pengukuran dulu yang harus dilakukan. Karena tiap anak itu kan pasti tingginya berbeda-beda, tiap orang tingginya berbeda-beda. Nah itu harus diukur dan disesuaikan ke alat bantunya. Ada yang tahu nggak caranya? Atau harus di mana pegangannya, harus seberapa tingginya? Ada yang tahu nggak? Tahu kan? Sepanjang tangan. Belajar kan? Sepanjang lengan. Langsung dikeplak nanti kalau. Di bawah kan? Betul. 1 atau 2 cm. Terus habis itu letak si ininya walkernya juga Sepanjang lengan. ada beberapa senti di depannya dia gitu. Jadi nggak boleh terlalu dekat sama dia atau nggak boleh terlalu jauh. Ya, betul. Nah, intinya tapi untuk penggunaan tangannya lebih baik kita ngukurnya itu dari wrist, maksudnya dari panggul. Karena anak itu kadang kan ada yang lebih pendek tangannya ya. Nah, jadi kita ngukurnya dari wrist. Sebenarnya dewasa pun sama, ngukurnya dari wrist. Jadi harus persis di atas wrist line, di atas garis pergelangan tangan. Nah, jadi ngukurnya gimana? Nah, suruh aja berdiri, satu tangan pegangan, satunya gantung. Kita lihat kalau sudah di atas wrist line berarti sudah optimal. Tujuannya untuk apa? Untuk membentuk siku. Harus ada elbow flexion. Tujuannya untuk apa? Ketika dia menumpu, ada dorongan untuk extension supaya membawa badannya tegak. Ya, karena kan tangan ini sebagai distribusi beban yang hilang dari Kaki. ya. Oke, kalau CTF spina itu yang bermasalah nanti karena kakinya nggak berasa dan lain sebagainya, extensionnya di hip itu jelek. Akhirnya dia pakai posisinya pasti cenderungnya gini, flexion. Nah, jadi ditumpu dengan tangan supaya dia bisa sedikit tegak, tapi pasti terus masih kayak gini. Nanti ketika jalan baru pasti swing. Nah, jadi coba ya 3 point gate. Ini kan udah optimal, sudah ada sedikit elbow flexion. Coba 3 point gate gitu. Berarti ada 3 gerakan. Coba swing dulu. 1, 2, 3. Ini benar ya. Lagi coba. 1, 2, 3. Oke, coba kalau 2 point gate gimana? 2 point. Maju satu terus diam terus maju lagi Enggak, satu kakinya bareng walker. Oh, Tadi ada. terus lagi. Ini untuk anak spina bifida nggak bisa ya, karena diangkat langsung. Nah, coba dirasain kakinya, anggap aja kakinya baal. Kakinya nggak punya tenaga. Muter balik. Cuman bisa nge-swing aja gitu. gimana ya? Rasanya dibikin baal gitu ya. Ya, coba aja bikin berat lah kakinya. Nah, itu masih menumpu ya dia. Ketika dia ngangkat gitu aja dia menumpu pada kaki kan. Jadi, nah itulah pentingnya asesmen. Jadi kalau untuk pasien spina bifida yang nilai MMT-nya hanya bisa 3, di mana dia belum bisa mempertahankan posisi tegak, nih extensionnya ada knee lockingnya, itu susah, kita bisa. Makanya minimal banget itu 3 point gate itu udah bagus banget menurut dia. Coba 4 point gate.
Gimana sih? Sini. Gak bisa gue. Bisa. Nah, coba. Sini kak dipegangin aja kak. Maksudnya kita bisa muter ya? Nah, coba. Nah, Turun. dia bisa swivel. Harusnya di sini ada penguncinya nih. Nah, kalau ini dicopot dia bisa swivel, bisa maju satu, jadi 4 point gates. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Nah, salah, belang. Lu majuin yang kanan, kaki lu maju kanan. Terus kaki lu Iya, lu majuin dulu baru kakinya maju. satu-satu. Atau aku dulu nih gedean. Nah, jadi crossing gini supaya balance-nya tetap terjaga. Sebenarnya sih kalau dibilang bisa atau enggak kayak yang pertama, bisa-bisa aja. Tapi akhirnya kan gravity-nya dia lebih ke depan. Akhirnya dia makin bungkuk, makin berat untuk dia mempertahankan posisi tegaknya. Gitu. Jadi makanya lebih baik satu-satu supaya dia punya kontrol yang lebih baik. Yuk, coba yang lainnya. Coba. Ketinggian nggak sih? Ini poin. Kok dia gemoy banget sih? Swing point. Swing through. Nah, ini terlalu jauh ya. Nah, deketin aja ke Sedikit juga ya. ya. Sedikit. Mundurin lagi coba. Lagi. Nah. Jadi tulang yang belakang atau kaki yang belakang itu kita sejajar aja sama kalau kita sama tumit. Nanti aku harus ngelewatin yang ini atau ini? Kaki. Ya udah semangat Del. Ininya dulu. Maju itunya dulu. Satu. Tapi Nah, Kirain kalau swing harus begini. kita lagi. Coba Enggak dong. Terus coba kaki dulu. Lagi Terus gerak. oh iya, sih aku mau. Lagi coba. Lewatin. Kan lewatin kaki yang sehat. Lewatin kaki yang sehat. Nah, jadi kalau swing through di 3 point gates menggunakan Segini ya, ini, lewatinnya. kakinya selalu berjalan. Nanggung banget. Yang banyak aja dia ngelewatinnya. Oke Del, kita semangatin. Ini ya. Kita 1, 2, 3. Gini. No, itu 3 point gates. Satu. Pelan-pelan Del. Lewatin. Ini swing point. Tapi ini tetap ya, ini kurang stabil. Gitu, makanya lebih baik kalau pasien Habisnya Andri, ada bukannya? kelemahan yang udah pasti gitu ya, Bisa. swing itu aja. Karena dia juga nggak akan bisa buru-buru. Gitu. Ini kan kita belajar aja supaya tahu ya. Keren Adel, menyala Adel. Tapi kalau untuk aplikatif pasti kita menggunakan swing itu aja. Nah, kecuali nanti sudah berprogres menggunakan alat bantu yang lebih simple kayak lock strength atau push drag, itu nanti bisa kita aplikasikan swing through swing to-nya. Gitu. Coba ya, kita coba track dulu. Ayo. 1-2 cm di bawah axilla pasien. Nah, Ini ya. nggak safety. Jadi antara lubang yang 2 atau 3 disesuaikan sama pasiennya biar dia nggak terlalu. Tetap ya, pegangannya itu tetap harus di atas pergelangan tangan, di atas waistline. Itu nanti dulu, ini intinya kita ngoper dari aksilanya dulu. Aksilanya sudah ada 2 atau 3 cm, ya anggap aja 2 atau 3 jari bisa masuk, sudah cukup. Ini kan. Ini orang crutches ya? Beda ya itu.
Jadi ini kracis atau kruk atau sama aja? Kracis. diukur 2 sampai 3 cm. Agak-agak di ini ya. Kan tadi tangannya 2 jari masuk. 2 atau 3 jari. Oh 2 atau 3 jari. Oh iya. 2 sampai 10 jari. Orang gila begini udah ketek. Kaget banget gue. Sama apa? Oh. 1 sampai 2 saja kok 2 sampai 3? Ya 2 sampai 3 jari. Oh jari. Oke. Sampai 3 jari ya, Cas? Tadi Bapak bilang gitu 2 atau nggak 3 jari, tapi 2 yang lebih paling sering dipakai. Iya, kalau misalkan jarinya aja 3. Iya kan? Ini tangannya lebih pendek, ini harus disesuaikan, dinaikkan lagi. Kan masih punya satu lubang, jadinya pas di atas pergelangan tangannya, di atas waistline-nya. Atas waistline Di atas sekitar waistline. Di atas. Ini kan masih pas banget diurin. Jadi ketika dia numpuk, ini elbow flexion-nya masih sedikit banget. Elbow flexion-nya itu yang optimal kalau 35 sampai 40 derajat. Oh. Tuh, makanya patokannya di atas waistline. Oke, ini daripada lama nggak lupa anggap aja segini. Kita coba 3 point gate lagi atau 4 point gate dulu deh. 4 point gate ringku aja. Parah diketawain. Kiri. Nah, cocok. Ini berapa? 4 point. Amat ya. Lah, amat. Coba lagi. Pasiennya pintar muter balik. Pasiennya lagi nggak ada keluhan ya. Coba beneran ditumpuk di tangan deh. Ini licin sih ya. Gak apa-apa coba. Jatuh kan ada aturan. Nanti Coba jangan diputar kayak gitu. Jangan sepundak. Turun aja. Bisa. Bismillah. Itu masih muter. Oke, nomor. Kayak nomor 12. Iya, kenapa? Muter ya? Apa Coba lihat licin? apa yang salah. Iya sih kayaknya. Buku. Dia masih menumpuk di silanya. Jadi di tangan sila itu nggak boleh ditekan ya. Sila nggak boleh ditekan. Coba pinjam. Oh, udah pindah. Jadi intinya siap sila ini bukan untuk tumpu ya. Niat sila itu hanya sebagai arah pengayuh. Jadi bukan ditumpu kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Karena di sini banyak saraf. Nggak boleh sampai tekan. Jadi dia hanya sebagai pengarah untuk ayunan. Makanya bisa untuk jadi kalau kalian ngajarin pasien untuk dewasa sih umumnya ya, kalau dia mau bisa bagus dia bisa mengayuh. Nah, jadi caranya mengayuh. Jadi jalannya tuh bisa cepat. Karena mengayuh Itu mah ada gaya dorong sehingga dia jalannya bisa jauh. Jadi bukan sini ya. Kalau kalian melihat pasien jalannya masih gini, bungkuk, marahin. Kalian harus koreksi. Gitu. Ini bukan buat tumpuan karena banyak kasus akhirnya dengan dia numpuk kayak gini, semutan, akhirnya jadi nyeri. Gitu. Ya, jadi kayak gitu. Dah, yuk, ntar.